Nah, konsepsi berislam ini, teman-teman sekalian, ini setidaknya harus terpenuhi dua hal yang paling pokok. Jadi pedoman dalam Islam itu ada dua yang paling utama, ya, yang membimbing kita mendapatkan apa yang telah kita uraikan tadi. Nah, di Syekh Said Sabiq menyebutkan dalam kitab Al-Aqaidah Al-Islamiyah, ya, itu dua pokok ini disebut dengan imanun, okay, wa amal. Ya, iman dan amal. Jadi kalau kita menyebutkan Islam, orangnya disebut dengan Muslim. Pernah saya ajarkan dulu kan? Kalau ada formulasi IA, pasti orangnya MUI. Ya, ingat ya, kalau ada IA, ya, A-nya panjang di ujungnya. IA, orangnya itu MUI, rumusnya MUI. Ya, nanti ada dalam waktu dekat insya Allah ada buku saya, pembelajaran bahasa Arab cepat. Ya, nanti insya Allah akan disampaikan kepada teman-teman pembelajaran bahasa Arab cepat. Nanti kita tunjukkan, ya. IA seperti contoh Islam, kan? Iman, ihsan. Nah, orangnya pasti MUI. Ya, Islam, Muslim, iman, mukmin, ihsan, muhsin, ikhlas, mukhlis. Jelas, gampang ya? Baik ya, gampang ya. Nah, ini teman-teman sekalian, kembalikan ke sini. Nah, dalam konsepsi kita berislam dan kita disebut Muslim, itu nggak akan lepas dari ini. Jadi kalau kita mau berislam, benar Islamnya, maka perpaduan iman dan amal itu harus tersemai dan tertanam kuat dalam diri kita. Nggak mungkin orang Islam itu nggak ada iman, itu mustahil. Ya, nggak mungkin orang beriman itu nggak ada amalnya. Ya, itu pun mustahil gitu. Jadi keduanya itu pasti saling bersatu. Karena itulah Syekh Said Sabiq menyatakan al-Islamu imanun wa amal. Islam itu konsepsinya harus menyatukan, memadukan antara iman dengan amal. Ya, al-Islamu dinullahi alladzi auhahu ila Muhammadin salawatullahi wasallamu alaihi. Ya, Islam itu adalah din. Ini dia, din. Terjemah kita sebut dengan agama, gitu kan? Din yang Allah wahyukan risalahnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi diberikan definisi terlebih dahulu. Kalau kita ingin mengatakan tadi kan konsepsi yang benar kata Allah, din yang benar itu Islam. Bagaimana kita bisa menemukan Islam? Maka dijawabkan oleh beliau, disampaikan untuk menemukan Islam itu kita lihat, ya, bagaimana Allah menyampaikan risalah, kepada siapa risalah Islam itu disampaikan. Maka diterangkan wa dinullahi alladzi auhahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi din Islam ini adalah din yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bekal risalahnya kepada Nabiyuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lacak bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai keislaman, ya, konsepsinya seperti apa. Dihimpun oleh para ulama, ajaran Nabi itu mengumpulkan dua hal ini. Ya, kalau kita ingin berislam, petunjuk dari Rasulullah SAW, maka pokoknya adalah iman, kemudian apa? Amal. Seperti apa turunannya? Nah, kita bacakan kembali, ya. Wa huwa imanun wa amal, dan yang dimaksud Islam itu adalah perpaduan antara iman dengan amal. Nah, ini nanti yang saya terangkan di awal itu sebetulnya saripati dari kitab ini pun sudah saya terangkan. Ya, karena itu seringkali dalam ta'lim saya sebetulnya menyampaikan saripati, intisari, dan kalau Anda merujuk ke kitab, Anda akan temukan dari beberapa referensi kitab. Hanya saya awalkan untuk pengenalan gitu ya. Kadang-kadang ada yang suka bertanya, Ustaz, kitabnya di mana, referensinya di mana gitu ya. Nanti kita dalam pengajaran khusus ini kita buka satu persatu. Baik, kita teruskan. Wal imanu yumathilul aqidah. Ya, sedangkan iman itu tergambar dalam akidah. Ya, makanya saya sering katakan dari awal kan, ya, di pembuka kita, kalau kita temukan kata iman itu nafasnya sama dengan akidah. Wal imanu yumathilul aqidah, sedangkan iman itu adalah representasi atau senafas dengan akidah. Jadi kalau kita sebutkan iman, kemudian kita dapatkan kalimat akidah, itu punya makna yang sama. Ya, jadi kalau iman dari sisi kekuatannya, keimanannya tanpa ragu, keyakinan tanpa ragu, nah itu yang mengikat dalam diri kita. Kita ikat pada jiwa kita ikat dalam hati kita, maka ikatannya itu disebut dengan akidah. Jadi kalau ada kata iman, kata akidah, itu adalah penamaan dengan makna yang sama, ya. Wal usul allati taqumu 'alaiha syara'i'ul Islam wa anha tanbathiqu furu'uhu. Dan inilah pokok dasarnya. Ya, pokok dasar dari syariat-syariat, amalan-amalan dalam Islam, yang dari sini kemudian terpancar semua pancaran-pancaran amal atau turunannya. Maksudnya apa? Maksudnya tadi kita katakan dari awal, Islam itu pokoknya ini, dasarnya yang pertama iman,
kemudian buahnya ini dipadukan dengan amal. Seperti ini. Nah, iman ini pokoknya, teman-teman. Iman ini pokoknya. Jadi kalau tadi kita kembali ke konsepsi ini, perpaduan antara iman dengan amal ini, kalau kita padukan, iman ini pokoknya, amal ini aktivitas yang dikerjakan oleh manusia pada umumnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi semua aktivitas yang kita kerjakan disebut dengan amal namanya. Ya, ini nanti akan dibawa menghadap kepada Allah, hasilnya dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun akan dilihat. Ya, karena itu Allah infokan jauh-jauh hari dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya, siapa yang mengerjakan amal kan? فَمَنْ يَعْمَلْ itu dari kata amal, ya. Amila ya'malu. Ya, faman ya'mal, siapa yang mengerjakan sedikit pun aktivitas di dunia ini, jangan dikira akan terabaikan begitu saja. Itu punya nilai di sisi Allah. Baik dibalas kebaikan, buruk pun kemudian ada evaluasinya. Karena itu kata Allah, mengerjakan sedikit apapun yang dia kerjakan dalam kehidupan nih, rutinitas pekerjaannya itu akan dinilai. Akan dinilai. Makanya kalau Anda miskal, itu mesti khairayarah. Ya? Jangan sampai syarayarah. Kalau miskal harus apa? Khairayarah. Jangan apa? Syarayarah. Sama ya'mal miskala dzarratin khairayarah. Ya. Wa may ya'mal miskala dzarratin syarayarah. Jadi mengerjakan apapun itu pasti akan dinilai. Nah, kalau kita ingin mendapatkan penilaian terbaik ini, amal kita ini, aktivitas kita, makan kita, dari bangun tidur, berpakaian, sampai bekerja, dan sebagainya, hidup sosial, berumah tangga, dan seterusnya, maka mesti ada pokok ini, generatornya iman nih. Harus digerakkan oleh iman. Sebagai muslim ya, itu harus otomatis, ini pokoknya nih, ini usulnya. Ya. Makanya dikatakan di kitab ini, wal usul allati taqumu 'alaiha syara'ul Islam. Ini pokoknya, pokok yang menjadikan semua konsepsi pekerjaan, amal itu sama dengan syariat, ya. Nanti kita turunkan pas baca paragraf kedua, ya. Jadi semua amalan-amalan dalam Islam itu support utamanya dari iman dari sini. Jadi kalau kita mengaku muslim, agama kita Islam, maka semua gerakan kita, aktivitas kita, itu ada generator yang menggerakkan, harus imannya yang menggerakkan dia. Ya, semua, bahkan perilaku kita, perilaku tubuh kita. Karena itu, di dalam Al-Quran, seringkali kita dapati, anggota tubuh kita ini sebelum beraktivitas, berperilaku, itu disebutkan dulu, ini generatornya, pokok imannya. Ya. Kita lihat misalnya tentang mata kita yang akan menatap. Itu imannya dulu disebutkan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Quran surah An-Nur surah 24 ayat 30. Demikian untuk perempuan ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan di ayat 31 yang punya iman. Imannya dulu disebutkan. Ayat 30-nya katakan Muhammad SAW pada para laki-laki yang beriman, yang punya iman, imannya dulu. Ya, yaghuddu min absarihim, yaghuddna min absarihinna, pandangannya harus melihat kepada yang baik saja, yang soleh ini. Ya. Jadi kalau ada yang terlihat itu tidak baik dalam ukuran Allah, dalam ukuran ad-din di sini nih, ya, din yang berdasarkan petunjuk dari Allah, maka ghaddul basar, palingkan. Demikian lisan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang merasa telah punya iman, imannya dulu disebutkan, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax. Ya, betapa banyak di Al-Qur'an yang dimulai dengan kata iman. Iman dulu, iman dulu, iman dulu. Sampai ibadah pun pakai iman dulu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Sebelum puasa iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelum salat iman dulu. Jadi semua pekerjaan kita itu akan punya nilai kalau ada imannya. Kalau ada iman. Makanya iman, akidah itu yang paling menentukan. Jadi sepanjang orang punya perbuatan baik pun dalam konsepsi dunia, ingat ini ya, dalam konsepsi dunia, dia suka menolong, kan, bantu orang lain, dia ramah dan sebagainya, tapi nggak ada iman, ini nggak bisa dibawa bekal ke akhirat, perbuatan-perbuatan dunianya. Karena tadi, konsepsi dasarnya, kita pindah alam, pindah dimensi, bekalnya beda, bekal akhirat tuh imannya, ini pokoknya. Jadi ini baru punya nilai kalau ada ini. Tapi kalau ini nggak ada, maka hukumnya akan terbatas pada dunia saja. Dan keadilan Allah, kalau Anda tanya, di mana keadilan Allah? Allah adil. Karena Anda mengerjakan perbuatan untuk dunia saja, maka dibalasnya pun di dunia. Adil kan? Ya. Anda punya pekerjaan, untuk yang sekarang saja tidak menyiapkan untuk besok, balasannya kan yang sekarang. Ya. Anda kalau nggak lembur, digajinya kan gaji yang biasa saja. Kalau lembur, baru dikasih lembur kan? Masa Anda nggak lembur pengen minta balasan lembur? Kan tidak, ya kan?
Nah, Anda yang mengerjakan pekerjaan dunia pun, keadilan Allah menjadikan dibalas tuh di dunianya, diberikan semua apa yang dia kerjakan balasannya di dunia, sepanjang dia niatkan untuk dunia saja. Kasus ini pernah ditanyakan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, kan, kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada si fulan orang baik, kan? Namun dia belum beriman, dia mengerjakan kebaikan, suka bantu ini, donasi itu. Maka bagaimana status dia dalam pandangan Allah di akhirat, bagaimana? Gitu kan? Kalau ada sikap yang seperti ini. Maka Nabi kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala informasi lewat turunnya satu ayat di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Ya. Quran surah 25 ayat 23. Ini harus hafal ini ya. Nanti Anda kalau ditanya bagaimana kalau ada orang yang non muslim atau dia belum beriman, saya kan, dia banyak berbuat baik, apakah tidak punya nilai di hadapan Allah kebaikannya? Apakah masuk neraka? Ya kan? Dan sebagainya. Nah, ini jawabannya ini. Anda bisa katakan dulu, alhamdulillah pertanyaan Anda itu sudah diwakili oleh Sayyidah Aisyah 15 abad yang lalu. Kan? Nah, jadi agak terlambat sebetulnya itu ditanyakan dia. Tapi kita bisa jawab. Saking adilnya Allah, Allah membalas semua itu. Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Nah, solehnya nggak ada di situ. Solehnya nggak ada, karena soleh itu baru muncul kalau ada iman, baru amalnya. Ya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Dan jikapun ada seorang hamba tapi dia belum beriman, kan? Tapi dia banyak berbuat baik, maka kami akan balas dengan cepat. Itu qadimna, kami dahulukan, kami percepat. Diapresiasi, boleh jadi hartanya bertambah. Dalam konsepsi dunia kan begitu hukumnya. Ya, kalau Anda ingin kaya kan bekerja, kan? Membangun relasi, itu gampang sekali. Tapi kalau ingin berkah dalam kekayaan, isi dengan iman. Beda. Kalau ingin pintar, Anda belajar. Ya, tambah pengetahuan. Kalau ingin berkah dalam pengetahuan, Anda beriman. Jelas ya? Nah, itu bedanya. Jadi jangan Anda adukan kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman, kenapa saya nggak kaya juga? Ya, Anda kerja nggak? Anda serius nggak? Sungguh-sungguh nggak? Iman menghadirkan keberkahan, ketenangan, dan pahala. Kan? Kesungguhan Anda melahirkan apa yang Anda ingin harapkan dalam konsepsi dunia. Kalau ada orang belum beriman, aktivitasnya kencang dalam urusan dunia, walaupun baik, kata Allah, kami balas dengan sifat-sifat dunia. Ya, kami apresiasi, dianggap baik dia, ya disebut sebagai orang baik, naik sebagai pahlawan dan sebagainya, istilah baik-baik ya. Nah, itu sangat adil Allah. Cuma ketika Anda nggak punya bekal akhirat, keadilan Allah pun harus diterapkan. Masa nggak punya bekal akhirat diberikan pahala akhiratnya? Kan nggak mungkin. Ya, hamba yang lain akan mengadil, ya Allah, lalu apa faedah iman kami kalau begitu? Ya, karena itu kemudian Allah menetapkan urusan akhirat ini, basicnya ini iman. Ya, ini iman. Karena itulah teman-teman sekalian, ya, ini begitu penting bagi kita, karena ini pokoknya, ini dasarnya. Ya, ini pokoknya, ini dasarnya. Ini akan menjadikan timbangan setiap amalan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini bagian pertama, ini yang harus terikat dalam diri kita. Karena itu disebutkan oleh Sayyid Sabiq dengan kalimat al-imanu yumatthilul aqidah. Ya, jadi iman inilah adalah gambaran ikatan yang kuat, yang harus tertanam kuat dalam diri kita, dalam jiwa kita. Ini nanti akan memberikan sebuah respon, sinyal-sinyal kepada seluruh anggota tubuh kita untuk bersikap. Ya, Anda akan merasakan sendiri, akan beda kok. Kalau sudah berislam benar, pasti ada sinyal iman. Nah, lemah ataupun kuatnya bergantung dari sini nanti. Ya, nanti kalau kita sudah ngaji pokok akidah, 6 pokok, ya, 6 pokok itu kita sudah ngaji, baru kita ambil hadisnya. Nanti saya akan pindah ke hadis Al-Bukhari. Kitab yang kedua, kan ada 97 topik pembahasan disebut dengan kitab. Kitab pertamanya Badul Wahyi, kitab keduanya nanti Kitabul Iman. Nah, supaya iman sinyalnya ini kuat, kan biasanya kan semua sinyalnya beda-beda. Anda kan kalau punya handphone kan nggak semua sinyalnya kuat tuh, ya. Kalau Anda misalnya, mohon maaf ya, kalau sinyal sedang lemah kan Anda akan nyari-nyari ya. Ya, kadang-kadang saya unik juga, ya Allah tampakkan karakteristik spiritual kita itu lewat perilaku kita tuh. Ya, tapi anehnya kadang nggak konsisten. Urusan dunia bisa tajam akalnya, urusan akhirat tuh bisa lemah gitu. Ya, saya bingung juga kadang-kadang kok bisa terjadi. Anda kalau sedang lemah sinyal tuh, handphone kan cari sinyal kan, nelpon nampak keluar sampai ngasih ekspresi, kamu ini kalau bisa begini-begini, padahal orangnya nggak ada di depan. Ya, kamu ini lihat nggak sih tangannya begini tuh, tapi orangnya nggak ada. Ya, terus dia bisa cari sinyal tuh, cari sinyal sana sini sampai dia menemukan sinyal yang kuat, sampai dia katakan, sebentar ya, sinyalnya lemah, aku keluar dulu, gitu kan?
Nah, Allah kan telah tebarkan semua sinyal hidayah, ada yang lewat telinga, lewat mata, dengar azan, lihat orang sholat, lihat orang baca Quran, lihat orang beribadah, macam-macam. Kemudian orang yang punya iman pun dikasih sinyal lewat amal, dikuatkan. Nanti ada 57 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kitabul Iman di Sahih Al-Bukhari yang membimbing kita untuk mendapatkan penguatan sinyal. Nah, itu harus kita cari. Masa sinyal dunia kita cari-cari sampai ganti handphone, di-charge dengan baik. Agama yang membawa keabadian kita di akhirat, mempertaruhkan muara hidup kita yang terakhir, kenapa nggak pernah di-charge? Kan? Kenapa nggak pernah dikuatkan sinyalnya? Nah, ini kembali ke sini. Nah, jadi semua hal ini akan tergantung kepada pokok. Kita ikat kuat. Ikatan inilah yang disebut oleh Syekh Sabik dengan mengatakan al-iman yumathilul aqidah. Ya, wal usul allati taqumu alaihi syara'il Islam, dan pokok yang menjadi pokok tumbuhnya semua amalan punya nilai di hadapan Allah dalam konsepsi Islam. Jadi kalau nggak ada ini akan jadi rutinitas amalnya, al-amalul adi. Ya, amal rutinitas, perbuatan rutin saja yang tidak punya nilai di hadapan Allah. Belum tentu salah. Ya, kalau kita makan dari yang halal itu kan mohon maaf halal nih, dapat saya uang dapat 5.000, saya belikan makanan, ya kan? Tapi saya nggak ikuti petunjuk makannya berdasarkan cara Islam. Bagaimana cara makan yang baik, ya? Khudh biyaminika ma yalika, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, sambillah, sebut nama Allah sebelum makan, ya kan? Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, atau kita bacakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar dan sebagainya. Ya, kita ucapkan itu, kita lakukan, dapat nilai hasanah 10 poin. Nggak kita lakukan, walaupun makanan itu baik, halal, nggak punya nilai, rutin saja. Al-amal rutin, al-amalul adi, pekerjaan rutin. Kalau diambil dari yang haram, amal salah jatuhnya, dosa. Ya, jadi kalau kita nggak kerjakan petunjuk Islam, walaupun hasil yang kita dapatkan baik, nah itu nggak punya nilai pahala, juga nggak jatuh dalam dosa. Jadi standar saja, nggak punya nilainya, biasa. Jelas ya? Jadi yang dimaksudkan ini pokok yang darinya ya akan terpancar segala amalan-amalan dan punya nilai dalam Islam yang disebut dengan hasanah tadi. Jelas ya?